Salam teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia. Salam kenal juga buat teman-teman yang baru ketemu saya di kelas belajar ini. Terima kasih teman-teman semua sudah memutuskan untuk bergabung dan kita belajar bersama. Eh, kita mulai aja ya. Oke, sekarang kelas kita adalah tentang aneka pengawetan bahan ya, tentunya dari bahan segar yang kemudian kita upayakan supaya bahan ini usianya lebih panjang daripada jika kita simpan begitu saja. Misalnya buah. Buah kalau kita taruh di suhu ruang aja seperti biasa, mungkin usianya hanya bertahan 1 minggu ya. Kemudian kalau kita kulkasin, mungkin dia bisa bertahan sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada beberapa buah yang kuat sekali, yang tidak gampang menyusut airnya, pori-porinya misalnya dia cukup rapet gitu, bisa bertahan sampai 1 bulan. Tapi gimana caranya supaya kita memperpanjang usia bahan-bahan itu lebih panjang lagi? Nah, di sini kita akan belajar bersama. Lalu mungkin teman-teman bertanya, ngapain gini hari belajar tentang pengawetan bahan? Kayak yang susah aja gitu dapat bahan-bahan ya. Sekarang kan hidup udah mudah. Pasar banyak, supermarket apalagi. Kayaknya lebih banyak supermarket ya daripada pasar tradisional sekarang. Terus eh, apa-apa gampang. Di rumah juga ada alat pengawet ya, seperti kulkas tadi yang saya sebut. Itu juga bisa memperpanjang usia bahan. Bahkan kalau kita masukin freezer, itu bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan tahun lebih gitu. Nah, jadi kenapa harus kita belajar ini sih? Gitu. Apakah masih ada gunanya? Eh, Kalau saya boleh analogikan kehidupan kita yang modern seperti sekarang ini dan memberi sangat banyak kemudahan dan kenyamanan, jangan sampai kita jadi seperti anak manja, anak orang kaya yang manja gitu ya. Karena emang bumi kita ini kaya banget kan ya, gitu. Tapi kita jangan sampai juga jadi anak manja yang nggak tahu apa-apa. Jadi bisa bayangin misalnya ada seorang anak yang hidupnya udah enak banget, apa-apa mudah, banyak asistennya. Jadi dia mau makan roti, dia bisa minta asistennya buat, atau dia tinggal beli aja, tinggal sejangkauan jempol, atau dia bisa suruh supirnya untuk belanja gitu. Dia mau sesimpel coklat hangat aja, gampang kan? Dia tinggal minta asistennya tolong buatin dong coklat hangat. Tanpa dia tahu bagaimana caranya dari yang paling mudah. Nyalain kompor aja. Mungkin teman-teman tertawa, masa iya ada orang nggak bisa nyalain kompor? Ada. Saya contohnya. Saya itu baru bisa nyalain kompor setelah saya mutusin untuk pensiun dari pekerjaan saya sebelumnya, yang membuat saya begitu sibuknya sampai saya nggak tahu bagaimana ngejalanin hidup saya eh, sehari-hari di rumah. Betul, sebegitunya. Jadi dari kecil udah nggak dibiasain. Memang saya banyak melihat ibu saya bekerja dan sebagainya gitu ya. Tapi eh, nggak ada keinginan untuk benar-benar terjun langsung gitu. Untuk wah ibu saya masak terus gimana sih caranya masak gitu tuh nggak ada gitu. Saya dulu mikirnya cuman ya udah saya pokoknya belajar yang pinter aja gitu. Kemudian bekerja jadi wanita karir yang sibuk banget dan merasa wah berarti karena diandalkan oleh perusahaan. Tapi ketika saya mutusin untuk oh I have enough gitu ya, mesti udah cukup nih gitu. Bukan uangnya yang cukup, tapi kehektikan dan kestresan yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu kayaknya udah cukup deh gitu. Saya mutusin untuk pensiun dini. Ternyata disitulah hidup hidup saya yang sesungguhnya dimulai, di mana saya harus menjalani kehidupan saya sehari-hari, apa-apa harus dilakukan sendiri. Karena ketika saya udah pensiun kan saya nggak gajian dong tiap bulan ya nggak.
bagaimana caranya saya bisa menggaji banyak asisten di rumah gitu. Jadi otomatis banyak hal harus saya kerjakan sendiri. Dari mulai simply nyalain kompor. Saya ngeliat kompor itu saking takutnya, sampai kayak mau nyalain petasan. Jadi udah diceklek, ditinggal gitu, lari buru-buru kabur gitu karena takut apa-apa ada sesuatu yang terjadi gitu. Sampai akhirnya mulai belajar, betul-betul mulai belajar ngeklikin kompor gitu, apalagi kompor-kompor yang perlu pemantik ya. Jadi harus pakai pemantik dulu gitu, nggak kayak kompor-kompor otomatis nih yang simple yang tinggal ceklek nyala gitu. Harus pakai pemantik dulu. Itu buat saya tuh kayak ya itu kayak mau nyalain petasan itu gitu kan, ngeri gitu. Aduh, kapan harus berhenti menekan gasnya keluar gitu, kapan harus bisa terus masak juga. Wah, ternyata masak-masakan tertentu bikin luber gitu. Jadi so messy gitu ya at that time, kayak bener-bener eh, semuanya harus saya mulai dari nol untuk tahu bagaimana bagaimana bertahan hidup ya, bisa dibilang seperti itu, bagaimana saya bisa masak, bagaimana saya bertahan hidup dengan kondisi nggak boros ya dalam tanda petik, karena kalau mau gaya hidup enak dan nyaman kan apa-apa udah tinggal beli aja, apa-apa tinggal suruh orang buat aja gitu, tapi kan hidup nggak selalu seperti itu. Buktinya apa yang saya alamin ya memaksa saya mau tidak mau ya saya harus melakukan semuanya sendiri dan harus bisa. Misalnya dulu pengen makan rendang Padang, wah tinggal beli aja di tempat yang paling enak gitu kan, restoran paling enak. Tinggal suruh driver beli ya. Zaman dulu belum ada ojol. Sekarang pengen makan rendang, beli terus bisa jebol ya kantong tabungan yang dipersiapkan untuk long term bisa-bisa habis dalam short term gitu. Kan itu tidak wise. Tapi bikin sendiri tapi aduh pengennya sih seenak restoran Padang itu gitu kan. Akhirnya ngulik gimana caranya, gimana resepnya, eh, ngoprek sampai mungkin bisa dibilang 2 atau 3 tahun untuk saya bisa dapetin masakan, ini contoh rendang aja ya, masakan contoh rendang yang betul-betul saya dan satu keluarga ini udah approve, udah approve, oke, ini udah oke, udah enak, itu 2 sampai 3 tahun untuk ngoprek apa resepnya aja gitu. Ya tentunya kan saya kenapa segitu lamanya karena kan saya tidak setiap bulan masak rendang dong ya. Jadi misalnya berapa bulan sekali saya bikin, berapa bulan sekali saya bikin gitu sampai akhirnya bisa dapet yang seenak yang kita mau. Jadi bisa bayangin gitu perjalanan saya untuk belajar menjalani hidup saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu, sebagai seorang manajer rumah tangga itu betul-betul harus dari scratch. Termasuk akhirnya ini. Apalagi saya hidup di mutusin untuk hidup di desa lah, bisa bilang kampung gitu. Yang bahan-bahan segar itu berkelimpahan di sekitar saya, terutama misalnya musim-musim tertentu. Ya, saya gelisah juga ya ketika misalnya bahan itu terlalu banyak, tapi jadinya mubazir. Jadinya nggak bisa dimaksimalkan. Jadinya harus banyak kebuang karena ya udah orang cuma butuh segini. Ini tapi banyak banget, ya mau diapain ya udahlah mau nggak mau dikelasin. Kalau nggak bisa dikasih hewan ya udah busuk begitu aja. Nah itu yang akhirnya juga menjadi trigger buat saya untuk ini gimana caranya ya supaya di saat tidak musim kita masih bisa menikmatinya. Dan itu juga yang menjadi landasan berpikir banyak budaya-budaya di negara-negara yang membuat pengawetan-pengawetan bahan atau melakukan misalnya salah satunya dengan cara fermentasi ya seperti bikin kimchi, membuat asinan, manisan dan sebagainya. Itu tuh seperti itu. Gimana caranya buah ini saat tidak musim, sayur ini saat tidak panen, tapi kita bisa masih menikmatinya di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun. Kira-kira itu motivasi yang paling paling mendasar ya, paling simple lah. Tapi ada juga beberapa hal yang tidak perlu didebat tentunya, tapi saya pengen teman-teman juga membuka pikiran kita bahwa
kita bisa bertahan hidup sampai sejauh ini, manusia ya, makhluk yang bernama manusia ini bisa bertahan hidup sampai sejauh ini, karena terbantu oleh penemuan atau ilmu mengawetkan bahan makanan. Tentunya teman-teman tidak berpikir kan kalau kita bisa bertahan ini karena semuanya serba aman-aman aja sepanjang kehadiran manusia di bumi, lantas semuanya berjalan dengan baik-baik saja dan kita beranak pinak sampai jumlah kita sebanyak ini sekarang. Tentunya nggak gitu kan ya. Tentunya teman-teman juga pernah membaca sejarah, ada perang. Teman-teman juga pastinya membaca kisah-kisah ya, baik itu bentuknya dalam catatan kitab-kitab agama, atau bahkan mungkin legenda, mitos, dan sebagainya yang pernah bercerita bahwa bumi kita itu pernah mengalami bencana-bencana besar. Dan catatan-catatan peninggalan-peninggalan di bumi ini, ada artefak dan sebagainya, itu memang mendukung ya, mendukung itu bahwa kita pernah banjir besar, kita pernah juga mengalami kejatuhan meteor gitu. Jadi bumi ini sebetulnya banyak mengalami ya kalau kita mau bilang interupsi atau gangguan-gangguan yang membahayakan keberlangsungan hidup kita semua makhluknya, termasuk manusia di dalamnya. Tentunya semua ini terjadi ada maksud baik ya di dalamnya. Nah, kenapa kita kok masih bisa bertahan juga melewati semua sepak terjang kondisi alam semesta ini, dan juga bahkan kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu manusia ya, seperti perang ya, keserakahan dan sebagai perebutan kekuasaan yang semuanya itu sebetulnya membuat hidup manusia itu yang enggak pada zaman itu tidak bisa normal-normal atau baik-baik aja, sekedar bangun tidur lalu mencari makan dan di malam hari tidur lagi dan begitu, tidak seperti itu gitu. Dan ini salah satu yang membantu kita sebetulnya bertahan, adanya ilmu pengawetan bahan makanan. Jadi kenapa nggak kita melestarikan ilmu ini, kearifan yang turun-temurun bisa kita pelajari dan kita wariskan. Karena suka atau tidak suka, menurut saya basic survival itu senyaman apapun hidup kita sekarang, semodern apapun hidup kita sekarang, menurut saya tetap penting untuk kita pelajari. Bagaimana misalnya sesimpel cara membuat api tanpa tools yang ya tanpa korek gitu. Padahal kalau mau beli korek kan murah ya, paling 5.000 udah dapet. Kenapa ribet-ribet amat belajar bikin api? Well, kita nggak pernah tahu masa depan kita, ya. Kita nggak pernah tahu masa depan manusia, masa depan bumi, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan juga kita pesimis, tapi juga optimis yang berlebihan bahwa semua akan baik-baik saja juga itu kadang-kadang yang cukup berbahaya. Jadi ya kita tetap harus netral dan tetap harus berpikir bahwa ada ilmu yang dulu yang dimiliki oleh umat manusia, nenek moyang kita, ya kenapa nggak kita lestarikan aja? Pasti ada maksudnya dan suatu hari mungkin saja berguna, walaupun kita berharap mungkin jangan sampai juga, tapi ya mungkin suatu hari berguna. Jadi sesekali ngajak anak-anak camping, hidup di alam bebas, benar-benar apa namanya ya, coba bayangin nggak hidup di rumah, terus nggak ada kompor, nggak ada air yang ngucur dari keran, gimana caranya dari sungai bisa kita masak tanpa bawa korek, misalnya gitu ya. Ya, sesekali boleh juga, walaupun orang tuanya harus prepare dulu nih. Nggak bisa ujuk-ujuk, ayo anak-anak kita camping, terus orang tuanya sendiri lost dan bingung, nggak tahu apa yang harus dikerjain gitu kan. Mereka sendiri nggak punya skill yang cukup untuk bertahan hidup, apalagi memberi contoh. Jadi yang ada malah berbahaya kan. Nah, jadi orang tuanya juga harus prepare dan punya skill ini.
itu pandangan saya personally yang jika teman-teman tidak setuju ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kita kan hanya membuka apa namanya, wah mungkin ada ide-ide yang seperti ini yang orang lain miliki gitu, yang nggak perlu didebat juga. Dan yang jangan lupa juga ya, kita pernah mengalami pandemi yang sempat membuat kita itu semuanya bingung kan, gitu. Apalagi untuk anak-anak misalnya. Seperti anak saya aja sempat bilang bahwa, oh jangan-jangan ini apokalips ya gitu. Jadi biasanya anak zaman now itu kan kayak lebih ngerti ya. Ya, dia bilang ini apokalips ya, dia bilang. Jadi apakah ini kiamat? Dia bertanya seperti itu. Karena kita disarankan untuk tetap di dalam rumah, di luar sana ada virus, bahkan untuk tetangga juga kita jadi parno dan takut gitu. Tapi anak saya sempat bilang bahwa kalau ini apokalips, mungkin kita punya chance untuk bisa bertahan cukup lama nih, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok bisa berpikir gitu? Saya tanya. Karena ibu aja punya banyak toples-toples yang isinya semuanya makanan, sayur, dan buah. Dan kalau seandainya kita udah nggak punya makanan lagi, kita nggak bisa belanja lagi, kita makan itu aja. Kita bisa survive kan? Dia bilang gitu. Terus dari situ saya malah berpikir, oh iya ya benar juga gitu. Aku malah nggak kepikir gitu. Bahwa ternyata kita punya stok makanan di dalam jar-jar. Ya walaupun berawal dari senang ngutak-ngatik gitu. Ternyata mungkin suatu hari bisa bermanfaat. Seperti itu ya. Itu motivasi personal saya sih. Tapi ada satu lagi yang sebetulnya menjadi keresahan saya. Yaitu, oke, teman-teman belanja sering pasti ke supermarket misalnya, ya. Coba dilihat troli atau keranjang belanjaan teman-teman. Di dalamnya ada apa? Misalnya ada sosis, lalu ada daging kalengan, ikan kalengan, buah kaleng mungkin, bakso, terus snack-snack, biskuit, roti-roti, atau bahkan susu di dalam karton. Kalau teman-teman tahu, dan pastinya teman-teman tahu ya, cuman menyadari atau nggak menyadari, bahwa semua bahan-bahan yang teman-teman beli itu adalah bahan-bahan yang tidak long last. Jadi kenapa bisa ada di supermarket dengan antengnya dan ditulis expirednya itu tahun depan misalnya. Pasti karena mengalami proses pengawetan. Persoalannya adalah kalau sekedar dikeringkan aja tanpa bahan tambahan apapun, oke ya. Kalau sekedar dibuat steril aja, misalnya pickles gitu ya, dipanaskan dan sebagainya, dimatikan bakteri-bakteri patogennya, sih oke juga. Tapi seringkali ternyata tidak hanya itu. Saya kenalin bahan-bahan yang teman-teman mungkin tidak familiar namanya, tetapi sebetulnya teman-teman sudah sering mencicip tanpa disadari ya. Nah, jadi saya mengutip dari sebuah buku, judulnya Pengawetan Alami untuk Makanan, karya Bapak Joni Kusnadi. Di sini dituliskan bahan-bahan yang sering digunakan ya, jadi bahan-bahan pengawet sintetik yang umum digunakan di makanan-makanan yang seharusnya ya secara logika kita taunya dia tidak akan awet. Tapi kenapa dia bisa awet? Nah, ini yang biasanya dimasukkan. Ada potasium dan kalsium sorbat, sorbic acid, benzoic acid, yang itu ya nama lainnya potasium dan kalsium sorbat atau sorbic acid. Bahan-bahan ini yang cukup men-trigger saya juga gitu untuk belajar pengawetan alami adalah karena ternyata dia membawa efek yang buruk untuk kesehatan kita. Jadi tidak heran kenapa zaman sekarang ini kalau kita ke rumah sakit, kita mau riset aja ya, kita mau survei aja. Betapa banyak orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit kronis seperti liver, gagal ginjal misalnya, dan bahkan sampai merenggut nyawa ya. Itu
bukan tidak mungkin karena terakumulasinya bahan-bahan pengawet sintetik, bukan hanya bahan pengawet ya. Kadang-kadang di dalamnya juga bahan-bahan itu diberi pewarna, biar menarik, biar cantik, biar nggak pucat gitu. Lalu ada bahan tambahan lain, misalnya yang membuat dia harum, wangi. Ya kalau sirup pandan, nggak wangi pandan kan nggak sirup pandan dong, ya kan? Walaupun kenyataannya ternyata pandan setelah diproses juga harumnya nggak harus gitu-gitu amat, misalnya gitu. Atau eh, susu vanila harus wangi banget kan, padahal aslinya vanila mungkin wanginya nggak kayak gitu, gitu. Jadi semua bahan-bahan ini dimaksudkan untuk membuat kita tertarik karena begitu memanjakan mata dan memanjakan lidah kita, tetapi ternyata mengancam keberlangsungan hidup jantung, hati, liver, dan jeroan-jeroan yang nggak kelihatan ini, gitu. Itu sebabnya jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan yang banyaknya bukan hereditary, banyaknya bukan diturunkan oleh orang tuanya ya, tapi karena lifestyle. Ya, saya minta maaf jika juga ada teman-teman yang menderita penyakit-penyakit ini. Bisa juga mungkin tidak disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat atau tanpa disadari mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung bahan-bahan tambahan. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang saya tidak ketahui. Ya, jadi saya sebelumnya tentunya mau minta maaf. Jadi bahan-bahan ini setidaknya seringkali dia dilaporkan menimbulkan hipersensitivitas ya atau alergi. Baik itu alergi misalnya ke kulit, ke pencernaan. Lalu juga ada yang sampai mengakibatkan asma, bahkan paling buruk adalah kanker biasanya dan juga yang tadi saya sebut ya gagal ginjal. Lalu juga gangguan liver karena dua organ ini adalah yang paling harus menghadapi kebrutalan kebrutalan mereka gitu. Jadi ini ginjal dan liver yang harus nyaring racun-racun yang ini yang tidak dipakai oleh tubuh kita ini nggak kepake nih gitu kan. Ini tuh berbahaya dan menjadi racun. Akhirnya mereka yang harus menjadi filter. Dan ketika filternya aja udah kewalahan nggak mampu ya tentunya jadi eh, ya terjadi kerusakan di dalamnya seperti itu. Jadi teman-teman ini bisa dibaca dan dipelajari dan dilihat. Sekarang coba buka lemari pendingin, buka rak-rak dapurnya. Adakah bahan-bahan yang teman-teman beli yang di dalam jar, di dalam kaleng, di dalam toples, atau di dalam wadah-wadah plastik yang mengandung bahan-bahan ini? Apakah ada benzoic acid-nya? Apakah ada sodium benzoatnya? Ada propilen paraben? Ada sulfur dioksida, sodium metabisulfit, potasium bisulfit. Aduh, ini banyak banget teman-teman, ini bisa tinggal dibaca aja ya. Dan akibat-akibatnya jika terakumulasi. Jadi kalau teman-teman, kenapa saya ada kata-kata terakumulasi? Karena bisa aja teman-teman bilang gini, kan kita punya badan pengawas, ya kan? Kalau misalnya ya saya sebutlah di luar ada namanya Food and Drug Administration gitu ya. Mereka tugasnya kan mengawasi. Tapi kenapa bisa misalnya makanan-makanan tertentu mengandung bahan-bahan ini? Yang paling sering adalah misalnya asam benzoat atau benzoic acid. Ini paling umum ditemui. Kenapa? Karena memang dia bisa membantu untuk mengurangi atau mencegah timbulnya jamur, ya. Jadi makanya ini paling sering dipakai dan kita temuin. Jadi kalau misalnya kayak selai aja ya, selai aja. Itu supaya permukaannya nggak gampang tumbuh jamur yang putih-putih, maka umumnya dia akan menambahkan bahan anti jamur seperti benzoic acid. Kenapa misalnya ini dilolosin kalau memang ini berbahaya? Memang ada penelitian yang bilang kalau dalam jumlah sedikit,
mereka baik-baik aja dan aman-aman aja buat kita gitu, karena tidak ngefek gitu ya. Tetapi persoalannya, semakin sering kita mengkonsumsi bahan-bahan ini, maka kans kita untuk mengumpulkannya di dalam tubuh, ini akan semakin besar. Jadi kita sebutlah terakumulasi. Nah, jika ini sudah terakumulasi dari kita kecil, kita konsumsinya jajanan yang kayak gitu misalnya ya, yang ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada lalanya, banyak-banyak lah, macam-macam lah gitu. Ya, sampai kita berpuluh-puluh tahun hidup, bukan tidak mungkin kita ketika menua akan menghadapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh terakumulasinya bahan-bahan tersebut. Jadi, ya bisa aja dilolosin, tetapi kita sebagai konsumen, kita sebagai orang yang akan mengkonsumsinya, itu yang harus memfilter lagi, yang harus mensortir lagi. Jangan hanya kita serahkan 100% pada lembaga-lembaga ini bahwa sudah dilolosin berarti oke buat saya. Enggak juga kayak gitu ya. Kita juga harus lebih wise dan berhati-hati. Ya selama kita bisa bikin selai sendiri yang tanpa pengawet, ya bikin aja sendiri gitu kan. Toh apa namanya istilahnya kalau misalnya ada yang bilang, oh ini orang-orang kaya kita gini yang akan membuat misalnya ekonomi nggak berputar karena nggak belanja gitu ya. Nggak juga, kita beli stroberinya karena mungkin kita tidak punya kebun stroberi kan. Tetap kita juga apa membantu pedagang-pedagang buah misalnya. Kita tetap beli gulanya misalnya ya kan kalau kita karena nggak punya pohon tebu dan nggak punya pabrik gula gitu. Jadi ya kita tetap kok. Maksudnya membuat roda ekonomi juga berputar walaupun kita membuat sendiri semua bahan-bahan itu. Kita hanya tidak menginginkan bahan-bahan yang terlalu banyak mengandung pengawet ini masuk ke tubuh kita kan. Jadi ya jadi kita punya banyak alasan gitu untuk membuat sendiri bahan makanan yang bisa kita sediakan di rumah untuk orang-orang yang kita sayang, untuk diri kita sendiri. Kita juga sayang kan sama diri kita sendiri. Untuk keluarga, gitu kita juga sayang kan sama mereka dan kalau bisa dikasih waktu lebih panjang lagi untuk hidup bersama-sama gitu kan. Menikmati indahnya dunia dan banyak anugerah Tuhan yang bisa kita syukuri. Tentunya kan kalau ada pilihan seperti itu kenapa nggak kita pilih itu. Nah, sesimpel ini aja yang tadi saya bilang selai. Selai itu pada dasarnya tanpa kita kasih pengawet sekalipun, kalau kita buat dengan benar, dengan metode yang tepat, dengan komposisi yang tepat, dia bakal awet tanpa pengawet. Selai saya bisa berusia lebih dari 1 tahun. Jadi, tanpa bahan tambahan apapun, ini tetap bakalan jadi bahan yang awet lama. Itu gunanya dulu zaman dulu orang bikin selai, gitu kan. Tapi zaman sekarang, nggak tahu kenapa, mungkin produsen-produsen ini pada parno, takut barangnya diretur karena rusak dan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Jadilah tetap selalu dikasih pengawet. Di sini dia pakai kalium sorbat. Stroberi itu udah merah, tapi tetap loh dikasih pewarna sintetik gitu kan. Gula itu udah bikin kental, tapi tetap dikasih pengental. Walaupun pektin ini juga nggak apa-apa ya dipakai. Pektin ini cukup aman dipakai dan juga bahkan konon punya manfaat-manfaat tersendiri dalam tubuh kita. Tapi ya itu, kadang-kadang terlalu banyak bahan tambahan. Padahal dua bahan di atas ini, misalnya gula dan buah, itu sudah cukup oke untuk menjadi selai. Kalau mau lebih kayak jam-jam yang profesional, oke lah ditambah pektin. Tapi nggak perlu lagi asam sitrat, pengawet kalium sorbat, pewarna sintetik. Ini bahan-bahan lain yang sebetulnya nggak perlu ada kan. Tapi dikasih juga gitu. Nah, itulah sebabnya salah satu motivasi kita untuk mengurangi bahan-bahan ini di dalam makanan kita sehari-hari. Lalu, oke, sekarang preambulnya udah panjang banget, saya minta maaf, tapi semoga kita bisa menyamakan persepsi dan saya bisa memotivasi teman-teman untuk mau memulai dari hal-hal yang sederhana yang kita bisa buat
dari sesederhana bahan-bahan yang teman-teman perluin sehari-hari di rumah. Jika teman-teman suka makan roti sehari-hari, lalu butuh selai misalnya, atau teman-teman butuh di saat cabai lagi panen, misalnya punya pohon cabai 2-3 pohon, kalau panen bisa banyak banget kan, tapi kebutuhan kita nggak sebanyak itu. Nah, bisa kita awetin misalnya. Jadi dimulai dari sesederhana apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman miliki, gitu. Terus gimana caranya? Yang pertama, paling gampang, paling sederhana, yaitu teman-teman keringin. Dengan mengeringkan, usianya ini akan bisa sangat panjang, dan satu-satunya musuh pengeringan adalah jamur. Kenapa bisa tumbuh jamur? Satu, nyimpennya nggak benar. Artinya, teman-teman menyimpannya di daerah yang kedap. Sorry, maaf, lembab ya. Teman-teman menyimpannya di daerah yang lembab, kalau dimasukin ke jar, jarnya tidak kedap. Nah, ini musuhnya aja. Jadi bisa diatasi, bisa dengan cara mengeringkan secara optimal. Ini akan sangat membantu. Bahkan ketika kita taruh di suhu ruang pun, dia nggak akan berubah. Bahkan bisa lama banget. Jadi yang terlama yang saya keringin ini masih ada itu umurnya udah hampir 2 tahun. Dan itu masih bagus banget. Masih bagus banget, artinya sama sekali nggak berubah secara warna, nggak ada bau-bau kayak bau apak, dan juga nggak ada jamur ya. Nah, itu yang penting ngeringinnya benar. Dan gimana cara ngeringinnya, nanti juga saya akan kasih contoh-contoh di dalam video. Yang biasanya cocok kita keringin itu umbi-umbian, misalnya ngeringin singkong, ngeringin ubi, itu bisa. Ketika kita kasih air lagi, ya dia bisa jadi bahan yang basah lagi, gitu. Misalnya kita rebus, itu bisa kita pakai. Atau kita bisa jadikan dia tepung nantinya ya, tepung singkong, tepung ubi, gitu. Lalu empon-empon ini kayak akar-akaran ya, jahe, temulawak, kunyit, lengkoas. Ini bisa kita keringkan, kencur, bisa kita keringin semuanya. Terus biji-bijian ya, biji-bijian juga, biji pala, terus cengkeh masuk biji nggak ya? Bunga-bungaan juga bisa ya, selain biji-bijian, bunga-bungaan juga bisa. Terus serealia itu misalnya gandum, lalu beras ya. Kita juga kan selama ini tanpa kita sadari kita mengkonsumsi bahan yang sudah melewati proses pengawetan, yaitu beras ya. Jadi beras juga kan dikeringin supaya dia awet lama. Terus legum itu kedelai misalnya. Nah, itu juga dikeringkan sampai ke tangan kita kan enggak dalam kondisi kedelai yang baru dipetik ya dari pohon gitu. Biasanya walaupun ada juga yang menjual, dan orang-orang dia punya kebiasaan kalau ketemu yang seperti itu masih segar direbus ya atau dikukus. Nah, cuman kan yang sering kita beli, misalnya kita mau ubah jadi susu kedelai, itu kan dari yang kering. Nah, itu kan udah mengalami proses pengawetan juga, yaitu dengan cara pengeringan. Jadi sesimpel kalau nggak ada ide mau diapain, udah keringin aja. Bahkan buah sekalipun juga bisa, ya. Cuma kalau buah dikeringin, nanti dia akan keluar gulanya. Jadi dia nggak bisa kering misalnya seperti sekering empon-empon. Karena eh, karena kadar gulanya tinggi, jadi dia akan lengket gitu. Tapi awet, bisa awet. Jadinya, wah kalau lengket gitu basah berarti gampang berjamur. Enggak. Selama yang membuat dia basah itu bukan air, hanya gula, maka dia akan awet. Saya punya nanas, apel, bit yang cenderung kadar gulanya juga lumayan tinggi ya. Terutama si nanas dan bit ini, apel malah nggak terlalu. Itu lengket, tapi awet. Dan dia nggak berjamur, gitu, karena itu bukan air. Lalu kemudian kita bisa melakukan pengawetan alami lain dengan cara penggaraman. Memang betul buat teman-teman yang menghindari konsumsi sodium terlalu tinggi, mungkin ini bukan alternatif yang akan dipilih ya, saya bisa pahami. Tapi kadang-kadang ini bisa juga ya daripada enggak gitu.
Maaf, misalnya kita banyak ikan, terus freezer nggak muat, tapi kita banyak gitu kan. Ya mungkin kita bisa bagi-bagi sih oke ya. Cuman seringkali misalnya eh, ya bagi-bagi juga udah cukup misalnya. Ya mau nggak mau kita bisa melakukannya dengan cara ini. Toh kita juga makannya nggak satu ekor seorang kan. Misalnya udah jadi ikan asin gitu, kita makan paling kan sepotong kecil. Tapi kan lumayan kalau untuk ketahanan pangan satu ekor ikan asin ini bisa membuat kita bertahan hidup mungkin kalau kita makannya sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin bisa membuat kita bertahan hidup selama 2 minggu, 3 minggu, kan lumayan tuh kalau ngomong ketahanan pangan gitu. Dan ini juga long last banget ya, apa namanya, umurnya panjang banget. Selain ikan, kita bisa juga lakukan pada buah, kita bisa garmin juga buah, pada sayur, misalnya sawi asin, prosesnya juga dengan penggaraman. Beberapa teman yang belajar pengawetan membuat kimchi dan sauerkraut, saya ada kasih bonus video sawi asin. Nanti saya kasih lagi di sini ya. Kalau yang udah punya ya nggak apa-apa. Lalu apapun yang berkadar air tinggi, teman-teman bisa gunakan alternatif penggaraman. Izin minum sebentar ya, teman-teman. Oke. Berikutnya adalah dengan cara pengasapan. Oke, pengasapan ini jujur aja saya belum pernah lakukan. Kenapa? Karena emang kondisinya harus khusus eh, dan tidak bisa sekedar asap-asap. Misalnya teman-teman lagi bakar apa gitu ya, bakar bakar ya ekstrim lah, misalnya bakar sampah gitu ya. Terus wah sekalian banyak asap nih, sekalian saya ngasepin daging misalnya, nggak bisa gitu gitu. Jadi kalau pengasapan itu teman-teman harus menggunakan kayu karena zat yang aktif yang ada di dalam kayu inilah yang membuat dia itu jadinya awet ya, jadi antibakteri. Jadi nggak sekedar asap-asap sembarangan. Nah ini karena kondisinya juga harus khusus, saya juga nggak mau ganggu tetangga dan tempatnya juga harus yang terkondisikan, misalnya kayak seperti ini gitu ya, dibuat tempat khusus gitu, itu mungkin bisa dikerjain. Ada kan beberapa makanan yang terkenal ya, seperti sei gitu kan, ada sei sapi gitu ya. Nah itu kan dengan cara pengasapan ya. Kalau teman-teman tahu itu nggak dimasak, itu tuh diasepin begitu. Jadi banyak di luar negeri juga, terutama orang-orang yang tinggalnya di range yang jauh nih dari satu rumah ke rumah lain. Mereka melakukan praktek-praktek ini. Mereka punya kayak bangun tempat khusus untuk mengawetkan bahan-bahan makanan yang mereka punya, misalnya hasil buruan atau hewan ternak mereka. Misalnya punya domba atau apa gitu ya, yang kebetulan, oh ya, ini untuk stok makanan kita berapa bulan gitu ke depan. Itu mereka melakukan proses pengawetan seperti itu, dan itu ditaruh aja di tempat pengasapannya. Terus jika butuh, misalnya mereka tinggal potong, ambil, dan itu nggak rusak, nggak dimakan ulet, nggak bau juga gitu. Jadi sejago itu emang si asap kayu ini. Terus tentunya yang paling gampang, simple, tinggal taruh aja adalah pembekuan. Ya, teman-teman tentunya harus punya freezer. Apapun bisa, daging, cairan, misalnya kaldu juga bisa, susu bisa, eh, lalu ikan juga bisa, pati-patian ya seperti singkong, ubi gitu kan. Nasi juga bisa. Jadi teman-teman menyimpan nasi di dalam freezer pun bisa. Misalnya bikin nasi bakar banyak gitu. Lagi rajin nih gitu kan, kita lagi rajin, kita bikin nih banyak, ada daunnya kebetulan lagi ada gitu kan, bahannya ada. Ya udah kita bikin yang banyak, kita bisa menyimpannya di freezer, ketika kita mau apa? Mau konsumsi tinggal kita keluarin dan kita kukus sebentar, kita bakar sebentar gitu ya di pan gitu. Udah deh jadi, dan sama persis seperti saat teman-teman memasukkannya. Terus saya tidak sarankan untuk buah dan sayur. Kenapa? Nggak sama lagi. Ketika teman-teman masukin kondisinya segar, misalnya buah, misalnya labu aja, teman-teman masukin. Ketika teman-teman keluarin, dia akan langsung layu dan kenyal. Jadi apa namanya ya? Jadi tidak tidak empuk, tidak segar lagi.
Jadi kondisinya tidak ideal lagi gitu ya. Seringkali jadinya susah juga. Jadinya lebih baik kalau buah, kalau sayur jangan di freezer. Terus dengan cara fermentasi tentu saja ya. Jadi dalam fermentasi ini ada dua cara yang akan saya bagikan, yaitu laktofermentasi dan juga pickling dengan pickling itu sebenarnya istilah luar ya. Jadi membuat acar gitu. Cuma kalau di kita kan acar itu udah identik dengan timun, wortel udah gitu ya, dan buat makan nasi goreng. Nah ternyata pickling ini luas sekali, tidak hanya timun acar, tapi apapun bisa teman-teman jadikan pickle. Ya bunga kol, ya lemon, bahkan terong gitu, buncis, kacang panjang, apapun yang teman-teman lihat di pasar, selama dia tidak mudah rusak, maksudnya kalau dia kerendam air, dia akan mudah rusak. Seperti misalnya yang sulit itu selada. Selada itu kalau kerendam air akan rusak dan hancur. Nah, untuk sayur-sayur lain yang cukup kuat, ya misalnya kayak seperti sawi. Sawi itu kan, makanya bisa dibuat sawi asin. Karena walaupun dia kerendam, daunnya itu nggak gampang rusak. Eh, saya jelasin aja yang laktofermen itu apa. Jadi laktofermen atau brine pickles adalah fermentasi yang menggunakan larutan garam dengan konsentrasi tertentu. Nanti saya akan kasih resepnya dan teman-teman bisa lihat videonya. Video yang saya kasih mungkin hanya sampel aja, hanya contoh-contoh, dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman untuk eksplor bahan lain. Itu gunanya nanti kita akan diskusi di dalam grup. Jadi teman-teman lihat contoh saya, tapi teman-teman juga tidak harus meniru, tidak harus menggunakan bahan yang sama. Teman-teman bisa bertanya nanti jika saya menggunakan bahan ini, apakah perlakuannya berbeda atau sama dan sebagainya. Itu bisa bisa ditanyakan. Eh, Cocok untuk bahan dengan kadar gula yang rendah, ya. Sayur mayur, misalnya buah-buahan yang muda. Kenapa? Karena kalau kadar gulanya tinggi, biasanya dia akan mulai bukan lagi terjadi pengawetan dengan proses fermentasi, tetapi jadi berproses. Gulanya itu akan dimakan oleh bakteri dan si bahan ini akan diacak-acak istilahnya ya gitu. Akan diacak-acak oleh bakteri karena dia mau ngambil gulanya. Jadinya cenderung nanti dia itu bahannya lembek banget gitu, hancur. Nah, jadi kalau bisa jangan buah-buahan yang mateng tapi yang mengkel gitu. Nah, ini kita bisa pakai cara lacto fermentation dengan garam. Jadi modalnya cuma garam, nggak ada gula. Dan ini harus ditutup kedap. Nah, seperti ini. Resepnya simpel. Ini saya bukan tutup kain ya, teman-teman. Ini tutup kain ini cuma sekedar untuk ini aja, untuk apa namanya tuh, untuk cakep-cakepan doang gitu. Padahal ini tutup rapat. Bahkan saya tutup plastik lagi, ya. Ini saya tutup plastik lagi dan saya tutup pakai tutup jarnya. Ini saya tutup kain biar cumanin doang. Biar dipakein baju kece aja gitu. Jadi resepnya gini, jumlah garam itu sama dengan, jadi karena cuman garam sama air, jadi resepnya 2,5% total bahan plus air yang akan diawetkan. Nanti di video akan saya tunjukin caranya, ngitungnya, terus cara kita tahu jumlah airnya dan jumlah bahannya. Jadi kita harus tahu dulu nih, air sama bahan yang kita pakai berapa, baru kita ngitung garam. Nah, nanti di video saya tunjukin ya caranya. Nggak ribet kok, gampang. Terus bahan apa aja yang bisa diolah? Jadi apa ya? Banyak ya, banyak banget, unlimited lah. Apa aja bisa. Jadi bisa lemon, bisa cabe. Ini namanya saya ngarang ya. Kalau di sini tuh di kampung saya ini namanya cabe galak, cabe orange yang pedas banget itu ya. Yang kalau di makanan-makanan restoran yang pakai level-level, ya inilah
si level itu. Kalau level 1 berarti cabai galaknya itu 1 gitu. Kalau level 2 tuh cabainya 2 gitu. Nah, ya ini yang pedes banget. Makanya saya ngarang aja, saya sebut aja fierce chili. Terus kembang kol bisa, terong bisa, bawang putih bisa, bawang merah bisa, asparagus bisa, apalagi wah banyak banget. Jadi eh, banyak banget ya, endless. Makanya teman-teman punya bahan apa, nanti teman-teman tanya aja. Saya punya banyak foto dan gambar yang udah saya buat. Saya nggak sharing di sini, bisa panjang banget halamannya. Siapa tahu saya pernah punya pengalaman yang sama mengolah bahan itu, jadi silakan teman-teman tanyain. Jadi saya punya klien yang sering sekali memesan pickles ini dalam jumlah yang sangat banyak dan jar-jarnya gede-gede, 5 liter, 4 liter gitu. Jadi eh, pernah sampai bikin 100 jar lebih. Jadi teman-teman bisa tanyain, siapa tahu saya pernah ngolah bahan tersebut karena klien saya pengennya tuh emang bahannya beda-beda gitu. Nah, terus kemudian dengan cara yang pickling tadi ya, yang seperti membuat acar. Nah, di luar negeri ini cukup populer dan banyak dipakai. Dan apa? Jika teman-teman tahu ada yang dijual-jual di pasaran, itu banyak juga menggunakan cara ini. Misalnya kayak kalau teman-teman makan burger gitu di dalamnya ada cucumber pickle. Nah, biasanya juga dia dengan cara ini ya, pickling. Jadi bahannya bisa macam-macam juga, timun, wortel, lobak, jahe, dan lain-lain. Terus resepnya itu bahan direndam dalam larutan vinegar atau cuka tanpa tambahan cairan lain. Jadi 100% cuka, tok. Jadi masukin aja semuanya cuka. Buat teman-teman yang bisa membuat cuka sendiri di rumah tentunya jadi nggak boros ya, karena bikin cuka juga nggak susah-susah amat gitu. Cuman saya tidak membahasnya di sini. Saya ada kelas tersendiri, kenapa? Biar nggak bingung ya, karena materi di sini juga udah cukup banyak nih. Pengawetannya nggak cuma fermentasi, karena pengawetannya juga ada cara-cara lain. Jadi teman-teman yang belum bisa bikin cuka, kalau nggak mau beli karena mahal, tentunya satu botol aja mungkin bisa 80.000 dan belum tentu cukup juga untuk merendam semua bahan. Teman-teman bisa menggunakan yang cara tadi, lactoferment atau brine pickles. Lalu bisa juga menggunakan cuka sebagai starter aja, jumlahnya 25% dari total bahan. Cuman teman-teman harus rajin-rajin membuka tutupnya, mungkin 1 atau 2 hari sekali, sebab dia akan bergas. Yang brine pickles juga sih, bahan-bahan tertentu akan bergas, jadi teman-teman harus sering-sering membuka untuk mengeluarkan gasnya aja. Sampai dia akan berhenti. Berhenti biasanya 1 bulan itu udah lebih tenang dan gasnya udah nggak banyak. Tapi sesekali kadang saya absen. Jadi saya udah mulai nggak absen itu mungkin di atas 3 bulan. Udah sama sekali nggak saya buka-buka dan saya rapetin langsung. Saya double-double plastik seperti itu. Supaya aman dan tidak ada yeast yang tumbuh. Nanti eh, mungkin hack-hacknya kalau jika tumbuh yeast itu seperti apa nanti kita akan bicarakan juga di dalam grup. Terus menggunakan cuka hanya sebagai penyedap, cukup untuk melumuri saja. Nah, ini antara resepnya. Biasanya ini acar-acar yang kita konsumsi dalam waktu tidak lama ya, untuk makan sehari-hari gitu, untuk tidak disimpan berbulan-bulan biasanya, dan kita simpannya juga di kulkas. Nah, nanti ada resepnya seperti acar yang suka kita temuin di restoran-restoran atau rumah makan apa siap saji Jepang itu ya kan, acaranya selalu enak tuh ya. Nah, itu nanti saya kasih resep itu. Beberapa teman yang pernah ikut kelas sebelumnya mungkin juga pernah dapat bonus itu, nggak apa-apa ya. Saya kasih bonus lagi diulang. Terus dengan cara penggaraman ya. Kalau penggaraman ini jadi saya lebih detail lagi dibandingkan penjelasan yang tadi. Cocok untuk bahan-bahan yang kadar airnya tuh tinggi ya, seperti lemon, tomat, jeruk nipis dan lain-lain. Ini bisa kita cara penggaraman. Saya akan ada contohnya dengan lemon.
Kemudian resepnya itu jumlah garam 8-10% bahan. Jadi ini sama sekali nggak pakai air. Ini yang keluar adalah air lemonnya sendiri. Dan dia akan mengawetkan dirinya sendiri ya. Jadi ini mirip seperti kalau teman-teman membuat sauerkraut ya. Jadi tidak ada tambahan air, tapi si airnya bahan tersebut yang akan merendamnya. Dan semakin dia terendam sempurna, dia akan semakin awet. Dan ini biasanya makin lama airnya akan makin banyak. Ini kalau nggak salah baru 1 hari ya. Karena baru 1 hari, jadi airnya belum banyak banget. Nanti dia lama-lama akan keluar sendiri air lemonnya. Dan ini bisa kita pakai untuk berbagai macam kebutuhan yang menggunakan lemon. Seperti memasak, misalnya yang menggunakan air lemon, kita bisa pakai ambil sedikit. Untuk melumuri atau memarinasi juga kita bisa pakai ini. Jadi kalau udah pakai itu berarti teman-teman nggak usah lagi menggunakan garam dalam prosesnya. Karena ini kan udah asin. Atau untuk sekedar nambahin salad dressing, teman-teman bisa ambil sedikit dan untuk dikasih sebagai salad dressing. Ini juga enak. Dan enaknya kan jadi teman-teman nggak usah selalu punya lemon, tapi bisa memanfaatkan lemon gitu. Aduh, sorry ya tenggorokannya lagi perlu dikasih minum terus nih. Lalu pengawetan telur. Kalau telur direbus banyak cara ya pengawetannya. Kalau teman-teman simpan di kulkas, tapi mungkin dia nggak terlalu lama umurnya, mungkin hanya 1-2 minggu dia udah mulai berlendir. Kalau teman-teman jadikan dia telur asin, dia akan lebih awet lama, mungkin bisa tahan 1 bulan. Kalau ini yang saya ajarkan adalah teman-teman menggunakan telur mentah. Telur mentah total yang belum diapa-apain. Ini bisa kita awetkan. Mereka-mereka yang hidupnya di range gitu seperti yang saya bilang tadi, misalnya di Amerika bagian selatan sana, itu kadang punya banyak telur yang banyak karena mereka punya ayam. Tapi mereka nggak terlalu familiar dengan cara diasinin ya, telur asin. Akhirnya mereka menggunakan cara ini. Jadi telur segar, ya, telur masih mentah itu diawetin dalam cairan yang bernama CaOH2 atau kalsium hidroksida, atau yang kita kenal dengan sehari-hari itu kapur sirih. Jadi ini bisa kita awetkan. Saya ada videonya dan teman-teman bisa melihat caranya. Apakah ada perubahan dari segi rasa? Tidak ada yang berubah, nggak berubah banget, cuman dia sedikit lebih encer. Si putih telurnya ini sedikit lebih encer daripada telur-telur yang segar, gitu. Tapi ini bisa kita pakai, ya. Ya, selama ada yang segar ya nggak apa-apa ya, teman-teman juga tidak perlu. Tapi setidaknya teman-teman pernah mencoba praktek dan teman-teman bisa membuktikan bahwa telur ini masih layak konsumsi. Suatu hari jika dibutuhkan, teman-teman paling tidak sudah pernah melakukannya. Gitu. Nah, ini resepnya teman-teman. Ini jumlahnya CaOH2 itu 28,5 gram per liter. Ya, airnya ini adalah air pelarut. Dan sejumlah apa airnya, ya si telur ini harus tenggelam semuanya. Gitu. Jadi, gunakan tentunya telur-telur segar, telur-telur yang sebisa mungkin baru, ya. Kalau yang di pasaran beli, kita tidak bisa memastikan usianya sudah berapa. Tapi jika telur-telur ini ditaruh dalam air tenggelam, maka ini layak diawetkan. Tapi jika dia mengambang atau dia mengapung, sebaiknya sudah jangan diawetkan lagi karena dia sudah mengandung banyak gas. Ini menunjukkan bahwa dia bukan telur yang segar banget atau yang baru menetas dalam waktu 1 atau 2 hari gitu ya, atau di bawah 1 minggu lah.
Kalau udah di atas 1 minggu biasanya sudah terbentuk gas. Makanya ada caranya kan seperti itu ya. Teman-teman bisa mengapungkannya di air dan melihat apakah dia tenggelam, dia mengambang atau dia terapung. Makin dia terapung berarti itu tandanya udah makin kurang baik. Selain teman-teman juga bisa menggunakan senter. Jadi kalau kita senter, kelihatan tuh ada gasnya. Dia seperti membentuk kayak mau bulan sabit gitu ya. Jadi ada garisnya melengkung gitu. Makin ada garisnya melengkung, makin lebar itu space-nya. Itu tandanya itu ruang kosong. Jadi itu berarti si telurnya usianya sudah lama. Dan akhirnya dia lama-lama bisa busuk ya. Dan kalau busuk paling gawat adalah isinya itu semuanya sudah berwarna abu-abu. Tekanan udaranya karena udaranya banyak di dalam telur itu, tekanan udaranya itu besar banget. Bahkan tidak usah teman-teman pecahkan, seringkali hanya kita pegang aja meledak. Betul, itu pernah kejadian sama saya. Jadi dipegang itu langsung meledak dan cukup kencang seperti ngeledakin balon gitu. Kencang duar, dan masalahnya adalah si cairan yang sudah protein yang sudah busuk ini yang berwarna abu-abu ini itu muncrat kemana-mana dan waduh itu baunya luar biasa. Teman-teman bahkan mencucinya 5 kali pun itu belum hilang baunya. Itu sebel banget. Jadi saya selalu inspeksi telur-telur ini dan saya buat sirkulasi. Karena di rumah kita juga pelihara ayam dan cukup rajin bertelur, sehingga saya harus mengatur bagaimana sirkulasi telur-telur baru yang akan kita konsumsi dan telur-telur lama itu akan kita kemanakan. Selain misalnya kalau banyak sekali ya terpaksa kita awetkan gitu. Nah, untungnya saya punya banyak anabul yang bisa membantu juga mengkonsumsi telur-telur ini gitu. Jadi belum sempat rusak ya, jangan sampai rusak. Biasanya kita udah langsung cepet-cepet dikonsumsi atau kita awetkan. Oke, jadi materinya segini, tapi eksplorasi teman-teman akan saya bantu dengan video-video yang akan saya bagikan. Dan selamat bereksplorasi, teman-teman. Silakan lihat, buka mata. Sekitar kita, teman-teman punya pohon apa, lagi panen apa, atau di pasar lagi banyak apa yang murah. Nah, itu bisa kita mulai eksplor, dan nanti kita bisa berdiskusi di dalam grup ya. Terima kasih banyak untuk mau mendengarkan paparan saya yang panjang ini, tapi semoga ada manfaatnya ya, teman-teman. Semoga tidak sia-sia nih, sudah meluangkan waktunya. Begitu, kita lanjut nanti di dalam diskusi grupnya ya. Terima kasih, salam teman-teman semua.